harus bekerja, dua-duanya harus bekerja, apalagi dengan kedua orang tua yang I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Lebih banyak ke lingkungan luar daripada ke lingkungan di dalam keluarga. Memang karena itu pendidikan pertama kan awal parenting pertama itu yang penting orang tua. Kemudian baru keluar kan dia lebih banyak. Apalagi yang sekolah berasrama kan, sekolah berasrama tuh rata-rata dimulai dari usia 12. Padahal itu pada saat itu titik kritis tuh masukin usia remaja dan tidak ada di lingkungan keluarga, nggak ada di orang tua. Nah, dua anak saya ketika usia dia titik kritisnya di 12 di usia 12 itu masuk ke asrama. Jadi ketika masuk asrama kan dia sedikit dengan orang tua. Lingkungan lebih banyak lingkungan eksternal daripada orang di situ guru, teman-teman gitu kan, daripada dengan orang tua. Dengan orang tua cuma berapa lama sih Pak ketika anak sudah masuk asrama? betul Gitu. betul. Tapi walaupun tidak di asrama, ketika anak sudah usia remaja, dia lebih banyak bergaul kan, komunitasnya lebih banyak lagi nih. Dia cuma teman tadinya di SD cuma tetangga sama teman sekolahnya. Pas udah itu kan dia banyak komunitas, teman klubnya, teman olahraganya, teman sanggarnya, pokoknya segala temannya ada di sekolah atau komunitas sekolah. Yang lebih bahaya tuh kalau misalkan teman nongkrong yang tawuran, nah itu bahaya. Nah itu kan yang dibilang bahwa usia remaja itu agak sensitif, kritis, karena ketika itu dia mulai kebuka dengan yang biasa dikungkung dengan informasi hanya di dalam, keluar tuh termasuk yang bolos. Itu kan kenakalan remaja paling awal. Bolos iya. Kayaknya dia kena nih. Kayak sebelah saya sering bolos. kan penyimpangan perilaku awal kan anak remaja kan bolos, berbohong sama orang tua, paling utama kan berbohong sama guru. Itu kan yang utama-tama. Kalau didiemin dia kan terus lebih parahnya kalau udah sampai ke kriminal loh. Bukan hanya ke orang tua, kriminal itu. Dan sekarang lebih banyak kasus-kasus remaja melanggar pidana, melanggar hukum pidana. Itu udah bukan penyimpangan perilaku lagi, udah kriminal, udah melanggar hukum, udah kasus tersangka. Berapa banyak anak sekarang yang sudah dimasukkan ke dalam tersangka. Dimulai ketika dia sudah mulai berbohong nih dari orang tua, dari guru yang bilangnya sekolah tapi nggak sekolah. Terus saya bilangnya mau ini ternyata enggak. Nah itu kemudian mengambil uang orang tua. Pertama-tama gitu. Kok enggak barangnya dulu beli untuk kepentingannya sendiri atau cuma mau aktualisasi diri. Dia ngambil uang untuk misalkan beli HP baru. Nah, kayak Di HP sampai ngambil duit orang tua ya, Bu ya? Banyak duit orang tuanya berarti. Banyak ya. Kalau kita nggak ada yang diambil ya, soalnya nggak ada uang. Kalau enggak bawa Kalau Kak Aigi uangnya di kartu semua soalnya ya. Saya dulu punya teman saya tuh orang tuanya punya toko di pasar. Dulu kan masih zaman-zaman pasar, belum mall ya. Dia untuk itu kan orang tuanya tinggal taruh di laci kan, zaman itu kan taruh di laci showcase-nya. Itu seperti itu. Ambil ya. Ngambil. Oke, sabar. Kita sebenarnya udah habis waktunya 30. Oke. Tapi keren ya, itu deh enaknya ngomong sama orang-orang yang sudah biasa, sudah ahli gitu ya. Artinya saya nggak salah lah mengundang kedua narasumber ini. Apa sih ya, saya juga mengalami lah hal remaja, tapi kecil, nggak perlu lah saya di ini ya. Saya mengalami hal yang ketika orang tua saya nggak ada, saya harus mengalami itu kan fighting banget benar. Saya fight banget itu. Buat saya ya rasa kasih sayang itu harus saya
tumbuhkan sendiri. Adalah aku harus pahamin, nah kita beda zaman hari ini kan gitu kan. benar. Kita harus nggak bisa juga paksakan anak hari ini harus sama dengan zaman hari Nah itu kita dulu. bedanya dulu sama sekarang. Kalau dulu ada tanggung jawab sosial. Nah, Jadi kan tetangga itu keluarga. Iya. Kalau Iya. dulu tetangga Iya. tuh keluarga. Jadi karena keluarga, tetap paman-pamannya, bibi-bibinya, uwa-uwanya, dia akan bertanggung jawab negor ini ponakan-ponakannya. Kalau sekarang kan apalagi di perumahan udah gak kenal Oh, anak lu siapa, ini anak siapa. Misalkan dia melakukan kesalahan, bukan anak gue, entar kalau gue tegur dimarahin kan gitu. Iya. Dulu seperti itu apa Tahu. namanya ini guyup, curhatan ibu-ibu Indonesia komplek. guyup. Enggak, dulu kan Indonesia guyup ya, sampai budaya seperti itu mungkin sampai tahun 80-an, di mana bahwa lingkungan itu, lingkungan tetangga itu juga lingkungan Mempengaruhi, keluarga ya. dan semuanya mempunyai tanggung jawab sosial Iya. gitu. Misalkan gini, anak ini dia bisa kerja, bisa ke sawah, misalkan bisa kerja, dia titip anaknya ke adiknya atau kakaknya, pamannya, omnya, semuanya di situ. Nah seperti itu sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Ya benar sekali. Aduh, kita ini tepuk tangan lu dong, semangatnya nih. Aku nggak nyangka, aku pikir 30 itu waktu yang panjang nanti nih bicarakan. Ternyata belum selesai. Ternyata. Nanti ada season Ya, Kak, kita berikutnya. memang nanti akan ada season kedua ya. Kita akan bahas tentang kasus Vina yang ada di Cirebon gitu ya. Ya. Tapi kita tidak bicara Cirebon. tentang hukum. Ya. Kita tidak bicara tentang hukumnya, kita lebih bicara tentang kenapa. Nah, itu. Terus gini, aku langsung aja ya. Iya, Aku butuh jawaban dari Mbak Lucy juga. Mbak Lucy ini kalau orang sudah telat. Nah, ini kan gitu, remaja sudah besar, kita nggak apa waktu kecil kita Telat bodoh. apa dulu? Kita waktu kecilnya aku cerita makanya dulu. Telat mendidik. Tadi telat Telatnya memberikan. banyak kan? Ya, telat pendidikan bahasa cinta gitu kan. Kayak misalnya kayak saya lah gitu kan, telat gitu kan. Nggak ada bapak gitu kan. Misalnya dididik kan telat tuh. Ya kan ketika dewasa emang sih ya Allah yang mendidik saya ya akhirnya kan gitu kan secara natural tentu. Ngerasa. Pede aja. Gak tahu lu. Iya, akhirnya aku dididik sama alam lah buat aku gitu ya, otodidak lah bahasanya. Aku juga sempet tuh ngalamin di panjang lah kalau cerita aku. Balik lagi aku mau nanyain, gimana caranya dapetin solusi untuk ibu-ibu yang sudah telat gitu loh. Bukan ibu-ibu aja loh, Ya, orang tua, bapak, Ya, ibu. maksudnya orang tua, Nah. ibu-ibu gitu ya, yang sudah telat nih, anak-anaknya sudah terlanjur. Sudah terlanjur melakukan pelanggaran Oke. perilaku sampai ke pidana Iya. atau tersangka. Aduh, nah, iya, itu. iya. Nah, itu Jauh Jadi ya. terlalu lebih jauh lagi ya, terlalu jauh Bu. Nah, soalnya Nggak, kalau itu Sekarang memang banyak akhirnya banget. tetap itu kan sudah akan di ini ya pasti sudah. Oh, itu kalau begitu belum sadar juga orang tuanya kebangetan kan gitu. Kalau itu sudah ada itu terjadi. banyak banget, Ini sudah kelihatan nih Ibu misalnya khawatir nih. Aduh nih, kayak saya nih misalnya. Waduh anak saya teman-temannya pacaran lulus SD. Wah, punya duit nggak punya duit harus pesantren. Itu kan saya khawatir di situ kan. Saya mikir wah kalau pacaran. Waduh pacaran zaman sekarang. Ambil betul saya di bawah ini pernah ada mantan OB, dia kasih saya video. Oh, mau yang mana? Ya Allah. Saya digituin. Maksudnya apa? Itu om teman-teman aku om. Ini umurnya Ya berapaan? Allah. 12 tahun. Ya Allah 12 tahun. Akbar. Sudah dijual dan sudah punya kos-kosan. Nah, makanya ini yang perlu Itu jadi real real banget Bu. di Tapi Jakarta. di sini daerah sini juga ada. Oh, ini di mana ya? Aku nggak tahu, aku lagi itu nggak tertarik, malah aku sedih ke anak. Yang jadi yang di tatapan aku, Iya. ya aku kan benar. ya alhamdulillah masih terdidik agama ya mungkin di situ ya kata orang tua yang penting tahu agama jadi kita tahu rem gitu kan. Makanya aku langsung mikir wah, nah dan pas pulang anak aku tanya lagi yakin gak mau pesantren? Bismillah ya mau. Di situ aku alhamdulillah lah. Akhirnya buat aku ya Allah aku serahin aja lah. Yang lain-lain aku nggak tahu lah biarin aku malu atau gimana gitu. Tapi anak penting selamat gitu kan. Karena aku nggak mau telat gitu kan. Nah mungkin seperti itu ya. Kalau yang lain nih, yang apa sih? Apakah kalau kita misalnya paksa lagi, wah akan dilawan. Bener nggak kalau sih ya? Ya kamu nih ya. Kalau kita paksa anak lagi, wah dia akan ngelawan. Termasuk ya anak juga ya pesantren juga. Saya jadi harus oh ternyata benar. Saya harus pakai bahasa cinta dia mau didengar. Jadi kalau dia curhat harus denger tuh. Padahal nggak penting-penting amat saya lagi nyari duit gitu kan. Kok gue suruh dengerin ini nah. Tapi mau nggak mau. Makanya anak saya suka baca buku. Akhirnya saya bilang kalau dia selesai baca buku coba setoran. Padahal saya nggak tahu maksudnya dia apa. Walaupun dia ngasal ya. Tapi saya dengerin. Oh gitu. Terus gimana tuh? Oh iya. Oh, sampai yang waktu itu dia baca buku kasus 98.
diceritain kasus 98 gini ada orang ini namanya si ini. One day dia di pesantren didengar ada presiden namanya ini gitu kan. Itu yang itu bukannya ada di buku ya. Nanti juga kamu tahu. Aku nggak berani ngungkapin ya, karena itu dia sendiri yang nanti akan belajar untuk memahami. Oke, paling gitu. Mas aku gimana sih solusinya kalau ternyata wah ini udah telat secara umur. Kita telat nggak dari dini, kita dengan kasih sayang, sibuk, ada bapaknya terus tiba-tiba udah dipecat, baru melihat anaknya berantakan. Oh, gimana ya gitu kan. Ya, paling kalau ustadz kan saya tanya gimana ibu-ibu doa yang banyak ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu disuruh doa gitu kan. Bapak-bapak enggak. Iya, bapak-bapaknya enggak. Bapak-bapaknya enggak. Bapaknya juga wajib nih tentang orang tua ya, bukan ibu ya, aja. begitu coba balusi gimana Ya. nih? Ya ini sebenarnya pertanyaan yang umum ya, yang banyak ditanyakan orang tua. Ya kalau kita misalnya kembali ke agama kita lagi, kenapa kita kok disuruh sama Rasulullah itu untuk belajar sampai akhir hayat? Nah itu sebenarnya kuncinya. Orang tua jangan pernah males gitu untuk mempelajari bagaimana sebenarnya anak-anaknya, dari karakteristiknya, kemudian dari cara dia berpikir, bagaimana pertemanannya dia, dan bagaimana kita sebagai orang tua itu mempelajari ilmu-ilmu pendidikan untuk anak gitu di rumah. Ya disebutnya ada parentingnya seperti apa, gimana cara kita komunikasi anak untuk bisa mengena dan efektif, dan kemudian bagaimana cara kita melakukan interaksi dengan cara-cara yang positif dan penuh kasih gitu ya ke anak. Nah itu salah satunya. Nah berikutnya lagi, memang kalau kita mau melihat keluar lagi ya dengan yang mereka udah terlanjur, manfaatkan semua fasilitas lembaga atau apapun yang memang mereka ini menyediakan untuk membantu ya orang tua itu di luar. Contoh seperti mungkin banyak orang tua di sini juga yang masih maaf ya belum melek ya, terlalu melek dan secara positif memandang ada psikolog, ada psikiater gitu ya, kemudian juga ada hipnoterapis, kemudian juga ada terapis lainnya. Nah mereka ini masih kadang-kadang saya sendiri di zaman ini saya masih menemukan banyak klien saya datang itu sendiri tanpa memberitahu orang tua. Kenapa? Karena ketika mereka minta ke orang tua apa sih kamu lebay banget gitu. Benar ya. Ngapain sih kamu kata ya udah kamu tuh berdoa aja, kamu banyakin sholatnya, kamu banyakin zikirnya, kamu banyakin gitu baca apa Qurannya. Doktrinasi ya. Itu kan doktrin tuh, Iya. maksa begitu. Walaupun memang disuruh, tetapi kan anak-anak harus ada kesadaran juga kan. Ya bukan itu maksudnya, ketika mereka itu punya keluhan gitu ya terhadap dirinya, apakah dia punya masalah-masalah ya, entah itu pertemanan yang dianggap sebagai orang tua itu masalah sepele. Masa sih anak sekarang cuma masalah pergaulan aja sampai kayak gitu, masalah teman aja kayak gitu. Tapi dia butuh sebetulnya orang tua itu, yaitu dia tadi yang Kak Egy bilang, kurang banyak listening. Kurang banyak mendengarkan. Setiap ketika anak baru ngomong satu, orang tua udah 1000 gitu ya. Padahal kita belum benar-benar tahu bagaimana perempuan. Iya, bagaimana suara mereka sebenarnya gitu kan. Baru satu kalimat aja kita udah langsung judging, kita udah langsung menggunakan persepsi-persepsi kita, asumsi-asumsi orang tua, sehingga yang terjadi adalah penilaian-penilaian, mengambil kesimpulan terlalu cepat terhadap anak. Nah, itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Nah, mereka ini, anak-anak ini kadang-kadang mereka butuh orang lain, orang ketiga yang bisa mengerti gitu ya, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Juga anak-anak lebih terbuka sama orang lain. Kadang-kadang lebih dulu ya, lebih nyaman mungkin dia dengan orang lain. Kayak belajar gitu. Kadang-kadang ngajarin dari dulu saya masih anak-anak masih kecil tuh lebih mudah dia diajarin orang lain daripada diajarin saya. Gitu. Jadi ketika ada anak saya satu, dia pada saat di SD dia mengalami kesulitan belajar di kelas. Kesulitan dia belajar di kelas, dia nggak bisa belajar bareng-bareng. Akhirnya terpaksa saya manggil privat untuk dia belajar semua mata pelajaran, karena dia nggak bisa di kelas bareng-bareng gitu. Saya baru nyadarin itu ketika dia kelas 3. Anak kenapa gitu. Akhirnya saya lihat, saya panggil, nggak bisa apa. Kemudian itu sebelumnya saya taruh dia bimbel dulu yang isinya cuma maksimal 10 orang. Itu juga dia nggak bisa. Gitu. Nah, kebetulan sekolahnya ada psikolog datang ke sekolah datang. Nah, itu dibilang, "Bu, ini anak gitu." Nah, dari situ walaupun dia tetap sekolah,
tapi tetap saya privat semua Iya. mata pelajaran karena ini anak kalau misalkan saya nggak sekolahin dia akan menarik diri dari sosial, menarik diri dari teman-temannya, dia diem aja. Ketika dia duduk di meja itu dia nggak bergerak di situ aja, tanpa dia bicara dengan teman-teman sekolahnya juga bisa gitu. Ada tuh anak saya kayak gitu. Sembuhnya ketika saya masukin sekolah asrama, saya masukin pesantren, maksa mau nggak mau dia. Jadi itu satu ketika anak saya itu saya masukin pesantren, kenapa? Karena dia nanti kalau akan seterusnya sekolah umum dia akan antisosial. Saya masukin pesantren mau nggak mau, di situ dia berantem, di situ dia sama temennya, dia di situ harus toleransi, ya kan, dia harus dengan temennya. Ya. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Tangan lagi dulu dong. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough